Hello guys, aku Novanto, and I hope you all doing well. Semangat berpuasa, semoga bisa jaga sampai di hari kemenangan nanti, khususnya bagi yang menjalankan. Nah, pada kesempatan ini aku mau bawain podcast yang lagi anget-angetnya nih. Seperti yang kita tahu, dunia perpolitikan doesn't seem so good lately. Faktornya tahu sendiri lah ya. Tapi sih aku harap kita bisa selalu take a good point of view. Kita juga nggak pernah bener-bener tahu pusingnya dunia pemerintahan itu kayak apa. Karena ibaratnya yang masih single, yang masih jomblo aja masih sering overthinking kan. Yang udah nikah, ngurus rumah tangganya masih belepotan. Apalagi bayangin yang ngurus rakyat ratusan juta penduduk Indonesia. So if you want to better world, you'd better start from yourself. Gitu sih. Karena pemerintahan kan juga hasil dari rakyat itu sendiri kan. Nah, pada kesempatan ini karena lagi musim open recruitment CPNS juga dan musim masa-masa baru masuk CPNS, aku mau bahas yang bertema seputar dunia ASN. Jadi kalau mengingat zaman sekarang tuh udah mulai maju, era globalisasi, digitalisasi dan teknologi, itu lagi garang-garangnya gitu kan. Situasi dunia tuh juga lagi nggak jelas. Kalau bahasa bekainya tuh VUCA world, VUCA, VUCA, atau singkatan dari V volatility atau penuh gejolak gitu dunianya. Terus ada U uncertainty atau ketidakpastian. Kemudian hal tadi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu complexity serta menimbulkan ambiguity. Jadi VUCA word itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi yang pengen aku bahas dan garis bawahi di sini tuh terkait nilai dari menjadi ASN itu sendiri, guys. Berkaitan sama konflik yang sebelumnya udah aku singgung di awal. Jadi seseorang tuh juga perlu bersikap adaptif, khususnya buat instansi atau birokrasi seperti pemerintah yang mencakup skala besar itu. Mereka harus melakukan tindakan preventif, mengambil kebijakan-kebijakan untuk benar-benar bisa memfilter apa yang harus diambil dan diwaspadai demi mewujudkan visi dan misi-misinya. Nah, tapi kalau aku udah baca nih, kalau dari yang udah aku baca, pemerintah tuh udah ngeluarin program atau core values. Jadi nilai-nilai dasar ASN, dia disebutnya ASN berakhlak. Jadi ini tuh gimana cara biar ASN itu improve dalam adaptif menghadapi situasi kondisi sekarang. Nah, ASN berakhlak ini tuh merupakan akronim juga, guys. Jadi berakhlak itu dari berorientasi pelayanan, terus ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, dan yang terakhir ada kolaboratif. Berakhlak. Nah, yang pertama di sini aku mau bahas berorientasi pelayanan. Nah, jadi kalau di salah satu fungsi ASN itu sebagai pelayan masyarakat, secara operasional, berorientasi pelayanan ini dijabarkan seperti kode etik ya, guys. Nah, untuk mendetailkan kode etik itu sendiri dibuat lagi namanya kode perilaku. Jadi itu tuh semacam SOP. Nah, contoh lain dari berorientasi pelayanan itu seperti memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Terus yang terakhir ada melakukan perbaikan yang secara kontinu. Dan yang kedua ada akuntabel di sini. Jadi kalau masyarakat itu masih bingung ngebedain antara akuntabilitas dengan responsibilitas. Jadi perbedaannya tuh ada di kalau responsibilitas itu tuh kewajiban bertanggung jawab dari moral individu itu sendiri, guys. Sedangkan akuntabilitas itu adalah kewajiban bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Nah, dalam konteks ini tuh ASN harus berintegritas dalam menjalankan tugasnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara penuh tanggung jawab. Dan yang utama adalah dalam menggunakan kewenangan jabatannya. Yang ketiga ada kompeten. Jadi poin dari kompeten ini tuh gimana cara orang biar improve bisa jadi kompeten. Apalagi kalau ASN itu kan memberikan pelayanan ya. Jadi ASN itu dikatakan kompeten apabila masyarakat sebagai penerima pelayanan itu udah merasa puas. Nah, improvement ini sendiri tuh zaman sekarang nggak cuma belajar ya, guys. Cuma belajar baca buku itu nggak. Udah era globalisasi, kita bisa belajar dari mana aja, kapan aja.
misalnya dari internet, atau dengan cara bersosialisasi pun juga bisa. Soalnya sosialisasi juga ngasah soft skill, ngasah ilmu kita juga bisa melihat point of view seseorang, jadi lebih membuka open minded gitu ya. Nah, contoh dari kompeten itu bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang keempat, di sini ada harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja itu berawal dari suasana tempat kerja ya guys. Energi positif yang ada di tempat kerja itu bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino ke hubungan internal secara keseluruhan. Nah, buat menjaga keharmonisan itu tadi, kita butuh instrumen yang bisa menjaga perilaku seseorang itu. Yaitu biasa disebut peraturan. Nah, contoh dari harmonis ini tuh bisa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, terus suka mendorong orang lain. Ini maksudnya dalam arti positif ya guys. Atau membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan yang kelima ada loyal. Nah, kenapa loyal ini penting? Karena sebagai negara kita pasti punya tujuan kan. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu sendiri, kita ASN sebagai komponen pemerintah harus wajib banget dulu buat setia kepada bangsa dan negara. Contoh dari loyal ini adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu, setia kepada NKRI, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia dan jabatan negara. Kemudian ini jadi poin dari loyal ini tuh bisa ditunjukin dengan cara berkarakter komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan pengabdian ya guys. Selanjutnya ada adaptif. Di sini budaya adaptif itu dalam pemerintah merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan adaptif lingkungannya. Kemudian nilai adaptif ini tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam menghadapi perubahan ya guys. Dan contoh pengaplikasiannya sendiri seperti cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang integritas. Jadi kalau di pemerintahan ini guys ada bahasa yang namanya collaborative governance. Nah, di sini tuh disebutkan kalau sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Contoh dari nilai ini sendiri itu adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, jadi guys, itu tadi beberapa nilai program pemerintah dalam mengembangkan karakter ASN demi mewujudkan birokrasi kelas internasional. Semoga poin-poin tadi gak cuma bisa diterapin di kalangan pemerintah aja, tapi juga bisa diterapin di lingkungan umum ya, masyarakat umum. Nah, aku ada closing quotes dari Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Keuangan. Dia bilang kalau jangan pernah lelah mencintai negeri ini ya guys. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.